Mungkin dari kita tadi barusan ketemu gitu, kesan ke kita apa, Mbak? Tiba-tiba ngajak podcast gitu. Enggak sih, tadi kan pikirnya kayak pakai baju batik dikira dari orang mana kayak gitu. Apa nyasar? Kok kesini kayak gitu. Terus masnya tadi bilang mau podcast dari KKN, ya jadi kita tahu kayak gitu sih. Kalau dari Mbak, Awalnya bingung, hah, kok ada orang bingung ya. tiba-tiba, iya ganteng-ganteng terus ngajak podcast gitu. Kirain ngajak tunangan gitu ya. Kebetulan kita juga belum punya, Mbak. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada, pada edisi podcast hari ini kita sedang berlibur bersama ya. Berlibur bersama di Ledo Ombo Poncokusumo. Nah, kebetulan ini kita baru ketemu pertama kali nih, Mbak. Random Oke. person. Random person. Sebenarnya kita cuma rencana jalan-jalan ya, karena Mbaknya juga mau untuk kita sharing di podcast. Akhirnya kita buat video podcast pada siang hari ini. Oke, untuk pertama kali nih, Mbak ya. Nah, sebelum saya tanya lebih lanjut, mungkin tentang apa sih itu healing? Butuh nggak healing itu? Kita kenalan dulu teman-teman. Mungkin bisa dari Mbaknya dulu. Perkenalkan, nama saya Imel. Saya dari jurusan bimbingan konseling dari Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. Oke. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. Iya. Oke. Kuliah ya, Mbak ya? Iya, kuliah. Masih semester berapa itu? Masih baru, Mas, masih semester 1. Oh, masih mau Iya. masuk atau sudah? Udah masuk. Udah masuk ya? Iya. Oke. Semester 1. Kalau Mbaknya? Iya. Gantian. Saya Vika dari jurusan bimbingan konseling Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, semester 1. Semester 1 Iya. juga. Ini berarti satu kelas berarti? Satu kelas. Oh, satu kelas. Kalau boleh tahu sudah berapa kali ke Ledo Ombo? Nggak sering sih, Mas, tapi dulu itu udah berkali-kali ke situ. Oh, sudah Lebih dari 3 berkali-kali ya? kali sih. Iya. Jadi untuk kesekian kalinya. Iya, kesekian kalinya. Oke. Jadi sudah pernah ke sini, Mbak ya sebelumnya? Udah pernah. Oke. Saya stop dulu, Mbak ya. Gantian ini perkenalan. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Kiram. Saya dari jurusan hukum dari Universitas UIN Malang. Universitas Islam Negeri Iya, UIN Maliki. Maulana Malik Ibrahim Malang gitu. Asalnya mana? Saya asal Bengkulu. Bengkulu, Sumatera ya, Pak. Tahu ya Bengkulu ya? Tahu namanya tak, Mas? Iya. Kebanyakan orang bilang Bengkulu itu nggak tahu pulaunya gitu. Iya. Nah, buat sobat Salam Motivasi ya. Iya. Bengkulu itu Sumatera begitu. Oke, Bengkulu Pulau Sumatera. Oke, jadi untuk yang asli Jawa kita bertiga ini, Mbak. Asli Jawa. Asli Malang. Iya, Malang. Kalau Mbaknya tadi Malang mana, Mbak? Saya asli Batu. Asli Batu ya. Iya. Udah di Japung itu dari kecil, Mas. Oh, dari kecil. Berarti lahirnya di Batu terus Iya, benar. mulai dari SD itu di Iya. Jabung. Bener, ya. Oke, kalau Mbaknya sendiri? Kalau saya asli Malang sini, Jabung, tepatnya Kecamatan Jabung. Kecamatan Jabung. Iya. Oke. Untuk Mbaknya namanya bisa diulang karena ini saya juga masih menghafalkan. Nama saya Imel. Oh, Mbak Imel. Kalau Mbaknya? Vika. Mbak Vika ya. Mbak Imel, Mbak Vika. Nah, ini sebenarnya mendadak teman-teman ya. Kita buat video podcast sebenarnya juga belum persiapan. Jadi kan biasanya kalau saya mengundang narasumber itu saya kasih pertanyaan dulu nih gitu. Topiknya apa, judulnya apa, terus persiapannya mungkin kurang lebih 1 minggu nih, Mas. Karena ini berhubung juga mendadak. Nah, kita topiknya yang santai-santai aja, Mbak. Ini saya mau tanya nih. Menurut Mbak Imel, nah itu apa sih itu healing itu? Kalau menurut saya healing itu sebuah hadiah buat diri sendiri ya, Mas. Karena kita itu butuh healing ataupun self reward pada diri sendiri. Karena sebelum-sebelumnya kan kita udah melakukan
kewajiban kita gitu loh. Misalnya kayak melakukan tugas kuliah, pendidikan kayak gitu kan itu kewajiban kita. Jadi kayak self reward atau healing itu butuh pada kita untuk merefresh otak lah. Oke. Biar semangat kembali untuk melakukan kewajiban itu lagi gitu. Oke, jadi ketika habis UAS nih, habis ujian, Benar. pikiran ini mungkin suntuk gitu ya. Benar. Butuh Jadi kayak healing. butuh gitu. Kayak misal istilahnya kayak hadiah lah buat diri kita sendiri kayak gitu. Biar nggak stuck di kewajiban itu aja kayak gitu. Iya. Jadi butuh kayak gitu. Jadi butuh ya. Iya. Oke, kalau dari Mbak Vika sendiri, healing itu apa, Mbak? Sebenarnya sama aja. Ya, healing itu hadiah buat apa yang telah kita lakukan selama ini. Kalau ya benar buat nge-refresh otak, buat nyenengin diri sendiri, buat bahagiain diri sendiri intinya. Oke. Jadi biar nggak stres juga. Ya. Oke. Untuk Mas Kirom sendiri, healing itu apa, Mas? Sebenarnya ini agak tabu di telinga saya gitu kan. Kalau berbicara soal healing, ya menurut saya dimanapun ketika kita meluangkan waktu untuk mengapresiasi di tengah atau di akhir kesibukan kita, itu sudah healing. Tapi orang kan mempunyai kesukaannya masing-masing. Healingnya itu mau kemana gitu kan. Benar. Tapi kan orang yang traveling kan healingnya kan jalan-jalan. Orang yang suka berpetualang healingnya ya ke alam-alam gitu kan. Jadi ya intinya secara garis besar sama seperti mbak-mbaknya gitu kan. Bahwasanya healing itu bentuk apresiasi gitu kan terhadap mental kita yang terus ditekan di tengah pekerjaan ataupun di tengah perkuliahan lah kalau seperti kita. Gitu mungkin. Jadi kalau menurut Mas Kirom sendiri, healing itu nggak harus pergi keluar ya, Mas ya. Bahkan tidur itu merupakan healing juga. Di tengah kita sudah capek mungkin, capek mental, capek karena tugas numpuk mungkin. Nah, kita butuh namanya healing. Oke. Kalau dari Mas Kirom sendiri ke Ledo Ombo berarti pertama kali ini ya? Baru pertama kali. Gimana, Mas, suasananya di sini menurut Mas Kirom? Saya pertama kali tadi kan di sebelah sana diajak sama Mas Firman ini ya. Saya melihat dari ujung sana ke ujung sini seperti yang tahu lembah di Cina itu lembah Yangtze gitu. Wah, begitu menakjubkan gitu kan. Karena selama ini saya di bumi perkemahan baru ke Bedengan. Nah itu kan. Kesini baru tahu tadi dari Mas Firman gitu kan. Ternyata begitu keren ya. Lembahnya perpaduan dengan sungai itu estetikanya itu cantik sekali gitu kan, perlu diapresiasi gitu kan. Terima kasih Mas Firman. Oke, terima kasih. Jadi emang kesannya emang natural ya. Iya, Mas. Alam. Iya, kesannya alam. Nah, ini karena jajannya juga banyak, Mbak ya. Juga udah persiapan lengkap ini, ada kursi, meja. Nah, sebelum kesini itu emang udah ada persiapan, emang mau kesini gitu ya? Udah ada persiapan sebelumnya. Sebelumnya persiapan Cari suasana baru sih, Mas. cari suasana baru. Cari suasana baru aja. Emang kalau suasana lama gimana, Mbak? Kan biasanya kayak nongkrong biasa ke coffee shop kayak gitu kan. Iya. Di sini kita kayak bikin kopi sendiri kayak gitu. Iya. Jadi cari suasana baru. Cari suasana baru ya. Di tengah keramaian kota mungkin. Iya, bener. Semakin macet gitu. Iya. Dan kini juga bisa mengeksplor pikiran kita biar mungkin habis podcast ini kita punya ide gitu. Kita mau buat apa atau kita mau bikin apa gitu. Biar nanti ketika udah masuk kuliah biar lebih semangat gitu. Iya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Mbak Imel dan Mbak Vika, ketika seseorang itu nggak pernah healing gitu, Mbak, atau jarang healing, itu apa sih dampak kepada seseorang tersebut itu apa, Mbak? Kan kayak tadi ya, Mas, healing orang kan berbeda-beda. Sebelumnya saya juga nggak pernah kayak healing keluar gini kan nggak pernah. Kayak tidur sama main HP meluangkan waktu aja udah cukup kan. Tapi bagi orang yang nggak pernah healing tuh pasti secara sadar itu pasti dia akan stres sih.
apa ya, kayak terlalu memikirkan ya hal yang dilakukan gitu loh. Jadi healing sama self reward itu perlu banget sih. Tapi kan self reward sama healingnya orang kan berbeda-beda kayak gitu. Mungkin kayak istirahat tidur siang aja udah cukup kayak gitu kan. Jadi kalau bagi orang yang nggak pernah healing tuh pasti secara nggak sadar pasti dia stres. Pasti dia stres ya. Kayak suntuk gitu loh mas. Iya. Kalau dari Mbak Vika sendiri? Kalau healing sangat perlu sih menurut saya, karena kan yaitu kalau orang yang ya kurang secara tidak disadari dia mungkin mengalami stres karena kan gak ada hadiah buat dia setelah melakukan sesuatu, gak ada timbal balik. Oh aku udah ngelakuin ini tapi ya udah gini aja, gak ada apresiasi dari apa yang telah dilakukan. Oke. Kebetulan Mbak Email dan Mbak Vika ini jurusan bimbingan konseling, jadi sepertinya paham ini. Kalau tingkat kesetresan depresi itu udah ada materi, ada metodenya kayak gitu. Jadi Iya. Seseorang itu butuh apresiasi diri, butuh penghargaan dan butuh dihargai oleh orang lain, itu sangat butuh. Mungkin juga penghargaan dari orang lain itu juga bisa disebut healing bagi seseorang yang butuh penghargaan itu. Oke, jadi semisal ada seseorang ini kayak ngucapin selamat gitu atas pencapaian kamu ini, itu juga merupakan sebuah healing ya? Iya, karena kan itu hal yang disukai, bisa jadi kayak gitu. Oke. Kadang juga orang kan nggak suka dipuji, terlalu berlebihan juga ada. Karena kalau dipuji berlebihan itu mungkin kita akan terlena ya. Bisa jadi kayak gitu. Kadang orang suka dipuji ya dia bisa menerimanya dengan baik kayak gitu. Oke. Kalau Mas Kirom sendiri suka dipuji atau suka dikritik nih dari Mas Kirom? Pujian dan kritikan itu menurut saya sesuatu yang diperlukan untuk mental kita gitu kan. Tapi hal tersebut perlu di waktu yang tepat gitu. Jangan sampai kalau kayak lagunya Versa Bersari itu rasa yang tepat di waktu yang salah. Begitu juga dua komponen tadi, kritik dan pujian, itu harus tepat di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Kalau pepatah bahasa Arab tuh mengatakan likulli makomin makolun walikulli makolun makomin gitu. Oke. Di setiap perkataan itu ada tempatnya dan di setiap tempat itu ada yang perlu dibicarakan gitu. Jadi perlu itu, sangat perlu pujian dan kritikan itu. Hidup tanpa pujian maka kita akan terlena dan lupa diri akan kekurangan kita dan bermuara kepada kesombongan pasti itu. Best pengalaman ini soalnya gitu kan. Kalau kritikan terus gitu kan tanpa solusi, akhirnya kayak rezim sekarang gitu kan, dikritik-kritik terus tanpa adanya solusi, maka akan terjadi sebuah stagnasi kepemerintahan kalau dalam ranah pemerintah begitu. Terus saya singkatnya. Tapi healing itu menurut saya perlu dimanapun dan kapanpun. Itu perlu. Oke, jadi kita butuh healing nih. Oke, jadi yang saya tanyakan tadi kan ketika seseorang jarang healing itu Mbak ya, mungkin akan berdampak ke psikolognya gitu. Dan dari pengalaman saya sendiri dulu itu kan juga pernah gitu, atau mungkin saya pernah melihat teman saya gitu kayak dibully, terus kemudian sampai nangis, sampai istilahnya juga yang aslinya itu semangat jadinya enggak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak ya, ketika seseorang itu sering dibully temannya mungkin, nah itu apakah salah satu contoh dari teman yang kurang healing gitu? Misal, kenapa sih nggak ikut liburan gini, kamu bukan temanku gitu, terus dibully, terus sampai akhirnya dia itu down, itu kenapa sih Mbak? Kalau kayak gitu kan setiap orang tuh pasti ya, gak mungkin enggak, itu kan pasti healingnya sendiri-sendiri kan Mas. Mungkin seseorang tersebut itu enggak memberitahukan kepada orang lain itu loh, kayak healing tuh kayak gini, bukan liburan misalnya kayak gitu. Seharusnya dia memberitahukan itu
biar mencegah bully kepada dia sendiri. Karena soalnya kebanyakan orang itu dibully karena dia tidak mau terbuka sama lingkungannya, nggak bisa menyesuaikan kayak gitu. Jadi kayak dia itu misalnya healingnya dia itu cuma nonton film misalnya. Healingku kayak gini, nggak mungkin. Aku kok nggak suka kayak liburan ke pantai misalnya, nggak suka keramaian. Seharusnya dia bisa bilang seperti itu karena buat mencegah mentalnya itu agar biar tetap stabil mentalnya. Karena mental seseorang itu kan beda-beda. Mungkin ada yang dibully itu biasa aja, ada yang dibully itu langsung kepikiran, overthinking kayak gitu kan. Jadi seharusnya itu dia bisa menyesuaikan lingkungannya sama teman-temannya sih. Misalnya temannya itu terbuka, dia juga harus bisa gak bisa ya ikut terbuka lah. Tapi terbukanya ya gak harus sama seperti mereka kayak gitu. Menghargai temannya gitu ya. Iya benar. Jadi harus kasih tahu lah minimal kayak gitu. Karena dengan cara mengasih tahu gitu bisa menghentikan hal-hal seperti itu sih, bisa menstabilkan mentalnya lah. Oke, kalau dari Mbak Vika sendiri, Kan setiap orang mempunyai mental yang berbeda. Ya seperti seharusnya kita juga memahami bahwa ya sama, healing seorang itu berbeda. Seperti saya di pondok, gak mungkin kan saya izin keluar sebentar mau healing, kan gak mungkin. Jadi ya setiap orang mempunyai healing yang berbeda-beda. Ya seperti Mas Kirom tadi, tidur itu healing. Ya healingnya anak pondok, ya tidur itu healing gitu. Jadi kita gak bisa kayak menjudge orang, kamu kurang healing. Kurang healing. Healing setiap orang beda-beda, gak bisa kayak gitu. jadi nyambung nih dari Mas Kirom tadi. Kalau dari Mas Kirom sendiri melihat seseorang mungkin dibully karena kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan dari Mbak email tadi ya. Nah itu apakah salah satu contoh dari kurang healing gitu orang tersebut atau seseorang gitu? Silakan. Berarti orang yang dibully itu dikarenakan kurang healing begitu? Mungkin karena nggak pernah kelihatan gitu Mas, nggak pernah kelihatan liburan kesana kesini mungkin. Oh, introvert gitu ya? Ya bisa jadi. Ya saya memang agak apa ya, ini merupakan istilah baru ya, introvert healing. Kendati memang di telinga saya begitu kan, nggak tahu di telinga orang-orang lain. Tapi bagi Gen Z seperti saya gitu kan, itu merupakan istilah yang baru lah. Nah, terkait bullying sendiri atau kurang healing kan itu banyak faktor gitu Mas. Saya memang dihukum ya, tapi dulu saya pernah pengalaman ngajar gitu. Jadi bagaimana kondisi psikis anak didik itu ya, tahulah kenapa. Seperti dia dibully, dia kurang sosialnya begitu kan. Kita bisa mempertanyakan kenapa, bisa berbicara soal bagaimana latar belakang dia gitu kan. Ataukah sudah bereskah latar belakangnya dari keluarganya gitu. Dari ekonomi sudah bereskah gitu kan. Dari sana bisa kita mentelaah secara rigid kenapa dia seperti itu dan akhirnya dia terbulikan. Tapi pada intinya sih terkait kenapa dibully itu ya mungkin Mbaknya bisa menjelaskan lah lebih ini. Ya itu. Tapi intinya kalau disamaratakan orang dibully karena healing ya itu belum tentu gitu kan. Dikatakan orang antisosial terus dibully ya belum tentu juga gitu kan. Introvert itu bukan sesuatu yang jelek, sesuatu yang bagus. Kita bisa lihat Albert Einstein, betapa introvertnya dia gitu kan, sampai dia bisa menemukan teori relativitas. Thomas Alva Edison, bayangkan 1000 kali percobaan, berapa kali dia nggak keluar rumah dalam sehari. Introvert kan. Tapi introvertnya introvert yang memang bermanfaat, bukan introvert berdiam diri. Oh aku introvert, coba kamu sadar diri dulu dah. Lihat dulu orang-orang dulu introvert itu jadi orang-orang besar semua. Ini introvert atau antisosial? Soalnya introvert dan antisosial berbeda gitu kan. Nah mungkin Mbaknya bisa menjelaskan lah, saya bukan di bidang saya. Oke, Mbak email dan Mbak Vika mungkin bisa menjelaskan apakah orang introvert itu bagus atau jelek. Nah, istilahnya gitu. Kalau menurut saya introvert itu bagus kalau seseorang itu bisa menghasilkan karya.
kan beda kayak antisosial. Bisa jadi dia antisosial tuh nggak cocok kayak gitu loh Mas. Tapi Iya. dia nggak ada usaha untuk merubah dirinya. Jadi introvert yang bagus, yang baik itu orang yang bisa menghasilkan karya. Karya apapun itu Mbak ya. Saya juga punya teman introvert, tapi dia penulis. Iya, dia suka nulis cerita. Anaknya pinter, dia introvert. Oke, jadi harus menghasilkan karya nih teman-teman ya. Ya, jadi gak bener kata Mas Kiram itu introvert yang diam diri itu bukan introvert. Oke. Kalau dari Mbak Vika sendiri? Introvert ya sama, introvert harus yang menghasilkan sebuah karya dan bermanfaat bagi orang lain. Saya juga punya teman, dia introvert sekali, tapi dia menghasilkan karya dengan menggambar. Dia suka sekali menggambar dan dia membantu teman-teman yang nggak bisa gitu, introvertnya gitu. Nah, kalau antisosial kan nggak nggak mau gitu kan, nggak mau berhubungan dengan orang lain gitu. Itu sih. Oke, jadi kita harus bisa membedakan antara introvert dan antisosial gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau introvert itu ya dikatakan baik jika bisa menghasilkan karya gitu Mbak ya. Tapi kalau emang bahasanya itu antisosial, ya itu mungkin emang dia nggak mau berinteraksi dengan seseorang gitu. Bisa jadi dia nggak nyaman sama orang banyak, bisa jadi. Mungkin ya Mbak ya. Ya, kadang-kadang orang yang antisosial itu dia berdiam diri dan mengatasnamakan dia introvert gitu kan. Wah, aku introvert, aku ini kan itu kan. Kalau kita lihat periode awal Nabi Muhammad, Nabi Muhammad introvert juga gitu kan. Berapa lama dia bolak-balik di Gua Hira itu? Dakwahnya sembunyi-sembunyi kan. Lah iya, tapi ada hasil gitu loh. Iya. Nah, jadi jangan sampai kita bilang, "Oh, udahlah aku nggak mau berkarya." Alasannya apa? Introvert. Oh, bukan gitu. Saya ingin tanya nih sepertinya ini kan. Ini kita ngobrol santai aja ya. Kita healing gitu kan. Mbaknya healing ya. Iya. Kita mau ngecek dompet anak kuliah ini, healingnya tuh butuh berapa modalnya gitu loh. Jangan-jangan nanti habis healing malah apa? Habis uangnya. Iya. Cari uang lagi Mas. Ini sebelum healing Mbaknya nabung dulu atau emang langsung healing gitu? Gimana? Kira-kira berapa modal buat healing? Modal. Kita hitung lah, ini berapa ini? Yang modal Amel Mas. Oh, Amel ya, Amel. Waduh. Berarti berapa total keseluruhan tadi? Iurannya berapa per orang? Nggak iuran sih Mas, nggak Nggak ya? iuran. Bawa alat sendiri-sendiri. Alat sih. sendiri ya? Sewa ini juga ya? Iya, kursi sama meja ini sewa. Berarti kira-kira kalau di total berapa, Mbak? Semua ini yang nyewa ini Hah? meja sama kursi 80. 80. Kalau snacknya nggak tahu Mas, bukan aku yang beli. Ini merupakan suatu reward teman-teman ya. Barangkali teman-teman kalau butuh hiburan, butuh suasana alam, juga bisa healing, bisa berkunjung ke Ledo Ombo Poncokusumo teman-teman ya. Untuk tiketnya murah, Kita tadi berapa? 2 orang satu motor. 2 orang satu motor itu 10.000 teman-teman. Per orangnya 5.000. Oh, per orang Oh, per orangnya 5.000. Cukup murah teman-teman ya. Oke, Bagi anak kuliah nih ya sangat inilah. harga mahasiswa. Sangat excited gitu kan anak kuliah. Oke. Harga murah dan kualitas bagus. Tipe mahasiswa. Oke, sebelum saya tanya ke pertanyaan terakhir nih, Mbak ya. Iya. Mungkin dari kita tadi barusan ketemu gitu, kesan ke kita apa, Mbak? Tiba-tiba ngajak podcast gitu. Enggak sih, tadi kan pikirnya kayak pakai baju batik dikira dari orang mana kayak gitu. Apa nyasar? Kok kesini kayak gitu. Terus masnya tadi bilang mau podcast dari KKN, ya jadi kita tahu kayak gitu sih. Iya. Kalau dari Mbak, Awalnya bingung, hah, kok ada orang bingung ya. tiba-tiba, iya ganteng-ganteng terus ngajak podcast gitu. Kirain ngajak tunangan gitu ya. Kebetulan kita juga belum punya, Mbak.
Ya, gitu. Itu Mbak ya. Ya. Ya, ini merupakan suatu pengalaman yang mungkin bisa kita kenang Mbak ya. Iya. Soalnya kan di sini jarang pengunjung kan Mas. Kalau di sungainya ini Jarang. jarang pengunjung. Yang banyak pengunjungnya kan di pinusnya. Tuh. Jadi sempat kaget kok apa kesasar kayak gitu. Tadi saya ke sana dulu, ini jadi dijak podcast atau enggak gitu. Gitu. Jadi kesannya kaget gitu Mbak ya. Bingung juga. Oke. Dan sekarang ini pertanyaan terakhir nih Mbak ya. Mungkin dari kami ya, perwakilan aja Mas Kiram ya. Tanya ke Mbak Vika dan Mbak Imel. Iya. Apa sih pesan Mbak Imel dan Mbak Vika ke teman-teman nih ya? Biar ya semangat gitu buat healing gitu. Gimana Mbak? Pesannya jangan terlalu stuck pada kewajiban. Misalnya kayak pendidikan itu jangan terlalu. Soalnya jiwa seseorang itu pasti akan mengalami stres kalau kita nggak mengistirahatkan sejenak kayak gitu Mas. Jadi kita butuh healing. Meskipun nggak harus sih liburan ke pantai, ke gunung kayak gitu kan. Misalnya kita entah itu beli jajan juga bisa itu disebut healing. Meluangkan waktu, melepaskan dari kewajiban-kewajiban kita juga bisa disebut healing sih. Jadi jangan terlalu stuck lah pada kewajibannya kayak gitu. Oke, dari Mbak Vika. Kalau dari saya, ya luangkan waktu lah sebentar buat apresiasi diri. Nggak melulu hanya ngerjain tugas, perkuliahan. Pasti ada bosannya. Perlu kita menghadiahi diri. Nggak harus kita pergi ke sana kemari, tapi dengan jajan mungkin bisa, dengan menonton film juga bisa gitu. Ya. Sudah Mbak ya. Itu tadi teman-teman ya. Kita butuh healing, kita butuh self reward Mbak ya, penghargaan kepada diri kita sendiri ketika kita sudah bisa mencapai sesuatu. Jadi ini juga bisa menjadikan semangat kita teman-teman ya. Misal kita ambis nih di perkuliahan gitu. Dapat IPK bagus dan dapat ya istilahnya juga prestasi yang lain. Nah, kalau saya dapat IPK 4,00 seperti Mas Kiram ini. Nah, itu mungkin bisa healing gitu ya, sebagai bentuk apresiasi diri kita yang telah berhasil meraih prestasi, berhasil membanggakan kedua orang tua kita yang telah memberi uang buat kuliah, yang telah memberi kita sesuatu yang sangat spesial ya. Diberi ini, diberi itu dan sebagainya. Oke Mbak, dari kami itu pertanyaan terakhir Mbak ya. Mungkin di lain waktu kita bisa podcast lagi dengan tema yang berbeda. Dan mungkin juga nggak mendadak seperti ini. Oke, terima kasih Mbak Ya, Mas, telah sama-sama. meluangkan waktunya. Maaf Ya. ganggu juga. Enggak mengganggu. Di tengah tip healing ya teman-teman, kita ganggu langsung podcast. Malah bisa healing sambil sharing kan Oh enak Mas. gitu Mbak ya. Iya. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video Salam Motivasi Podcast. Sampai jumpa di video podcast berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi.